Fiona berhenti di toko teh terdekat, menurunkan Linda dan membeli daun teh. Ketika dia melewati sebuah klub hiburan kelas atas di bawah Emperor City, dia berhenti. Tempat itu terlihat ramai meskipun secara teknis bukan termasuk dalam pusat kota. Fiona masuk. Saat itu sedang ramai di dalam. Seorang penyanyi sedang menyanyikan lagu yang mengharukan, tidak seperti bar biasa yang selalu disambut dentuman musik. Ketika masuk suatu klub hiburan ini lebih tenang dibandingkan dengan klub lain. Fiona sudah beberapa kali datang ke sini, biasanya dia akan datang saat hatinya sedang kesal. Fiona duduk di sudut gelap bar ketika bartender tersenyum dan bertanya, "Nona, apa yang ingin Anda minum?" "Sebotol whisky," kata Fiona lembut. Ketika dia melihat reaksi bartender yang sedikit terkejut, dia hanya mengalihkan pandangannya ke bawah. "Nona, whisky cukup keras," sahut sang bartender. "Tidak perlu, ambilkan saja whisky untukku," Fiona berkata dan memegang kepalanya yang sakit. "Nona, untuk whisky-nya, apakah perlu?" Sebelum ia selesai berbicara, tangan Fiona terangkat memerintahkannya untuk berhenti berkomentar, kemudian mengambil botol di tangannya dan menuangkan ke dalam gelas. Saat Fiona menghabiskan whisky-nya, rasa panas langsung menyebar mulai dari tenggorokan sampai ke dadanya. Kemudian, seluruh tubuhnya seolah-olah terbakar. Di atas panggung, lagu berganti lagu. Fiona tak tahu berapa banyak gelas yang telah diminumnya, tapi dia masih bisa dengan samar-samar terjaga. Ada beberapa hal yang ingin Fiona lupakan, namun tak bisa. Bukan hanya tidak bisa melupakan mereka, tetapi pada momen itu, ingatan masa lalunya muncul. Sangat jelas di benaknya, menelan segala sisa kendali diri yang ia miliki. Saat itu, Kevin memutuskan semua hubungan dengannya. Saat itu raut wajah Fiona penuh air mata saat memohon maaf, permusuhan oleh ayahnya, ketidakpedulian akan ibunya, dan kehangatan semua orang berangsur memudar. Fiona bertanya pada dirinya sendiri 1000 kali, apalagi yang harus dilakukan untuk membuat semua masa lalunya itu kembali. Fiona telah mencoba segalanya dan berusaha keras, tetapi apapun yang dilakukannya, dia masih tidak bisa mengubah apapun. Dia masih tidak bisa membuat orang tuanya berdamai. Dan dia tidak bisa memaksa Kevin untuk kembali ke sisinya dan membalas cintanya. Fiona menunduk dan tertawa pada dirinya sendiri. Penglihatannya yang agak kabur menatap whisky yang berputar-putar di gelasnya, lalu memandang dirinya dengan penampilan kurusnya dengan kekecewaan. Tiba-tiba, rasa pahit akan kehidupan muncul dalam dirinya. "Lihat dirimu, Fiona. Lihatlah dirimu sekarang. Kau terlihat seperti badut yang terkubur di air yang tergenang. Kapan kau akan benar-benar mengerti bahwa jika mereka mulai meninggalkanmu, tidak peduli seberapa keras kau berusaha, mereka tidak akan pernah kembali. Selamanya tidak akan pernah kembali." Langit berubah menjadi gelap. Sudah tidak banyak mobil berlalu lalang. Tak berapa lama kota ini mulai diselimuti dengan kabut tipis, dan jalanan yang kering pun basah kembali. Fiona berjalan terhuyung keluar dari klub. Saat dia masih mampu berpikir dengan jelas, jalannya terhuyung kiri dan kanan. Dia berpegangan dengan benda di sekitarnya untuk membantunya tegak, mencoba berjalan semampunya untuk bisa sampai di mobil. Diambilnya kunci dan hendak membuka pintu, tapi tangannya gemetar tak beraturan sampai kunci mobilnya terjatuh. Angin dingin yang menerpanya membuat kepalanya pusing. Tiba-tiba dadanya sesak seperti tertusuk benda tajam. Hilang semua kekuatannya, dia jatuh lunglai tepat di samping mobilnya. Matanya mulai terasa terbakar. Rasa sakit yang menusuk dadanya ditambah dengan perasaan terluka seperti menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat Fiona hancur. Mungkin bukan hanya Fiona yang perasaannya hancur berkeping-keping saat ini, namun baru kali ini dia merasakan rasa sakit hati yang begitu dalam. Dia belum pernah sesakit ini saat Kevin meninggalkannya. Pikirnya akan lebih baik jika dia pingsan. Setidaknya dia tidak harus menderita. "Tuan, itu sepertinya manajer Fiona." Asisten David tiba-tiba berseru selagi mobil mendekat. David mengernyit sambil memeriksa data di laptopnya. Dia mengangkat kepala dan melihat arah Andy menunjuk. Dilihatnya seorang perempuan berjaket krim jongkok seperti sedang mencari sesuatu. "Tuan, itu Nona Fiona." Alan yang sedang menyetir pun menyadarinya seketika. "Benar, kelihatannya dia mabuk dan muntah," jawab Andy. Andy adalah asisten dari Direktur Utama Glory World Corporation sebelumnya, yaitu kakek David,
Saat ini dia telah menjadi asisten David. Dulunya Andy bekerja di kantor pusat dan kenal Fiona. Dia selalu memandang hormat nagar Fiona cantik dan pintar itu. Fiona tidak tahu berapa lama mencarinya. Dia masih belum menemukan kunci mobilnya. Rasa pusing dan mual menyerang. Bajunya benar-benar basah dan ia tidak mampu berdiri. Fiona begitu mabuk saat mobil David berhenti di sebelahnya. Matanya tidak mampu fokus dan terlihat sedikit terkejut. Bibirnya yang kecil mengguma mencoba mengatakan sesuatu, namun tidak ada kata-kata yang terlontar. Dia pun pingsan. David dengan sigap melangkah dan menahannya. "Tuan, itu benar-benar Nona Fiona. Lukanya masih belum sembuh," kata Alan selagi melihat gadis yang dibopong David. Dia tidak melewatkan tangannya yang masih diperban. Semerbak alkohol menembus udara di sekitarnya. Bau alkoholnya kuat sekali. Berapa banyak yang diminum Nona ini? Andy terkejut menemukan Fiona yang sudah tidak sadar. Dia tidak pernah mengingat Fiona pernah semabuk ini sebelumnya, bahkan dalam acara makan malam perusahaan. "Tuan, ayo kembali ke mobil." Hujannya semakin deras. Alan dengan sigap membuka pintu mobil. David memandang gadis yang ada di pelukannya itu. Dia menatap sekitar dan mendapatkan kunci mobil Fiona. Andy memungutnya saat David berpaling buru-buru ke arah mobil. "Kau tinggal di mana?" tanya David pada Fiona sembari menolongnya masuk ke mobil. Namun Fiona terlihat tidur dan tidak mendengarkannya sama sekali. Fiona batuk sedikit, tubuhnya menggigil, rambutnya terlihat sangat basah. "Tuan, kemana kita?" tanya Alan. David mengangkat kepalanya. Dia berpaling melihat Fiona yang mabuk dan terdiam beberapa saat. Kemudian berkata, "Kita ke Maple Residence." David kemudian mengambil selimut dari belakang mobilnya untuk membungkus Fiona yang menggigil. Kemudian, dia mengambil dokumen di sampingnya dan melanjutkan membaca. Melihat itu, Alan menaikkan suhu mobil agar lebih hangat. Mobil pun melaju dalam hujan ke arah utara kota. Setelah perjalanan panjang menembus hujan angin yang kencang, mereka pun sampai di depan villa. Dengan cepat Alan memarkirkan mobil dan membukakan pintu. David meletakkan dokumennya dan menghampiri si gadis yang tertidur pulas itu. Dipikir-pikirnya sebelum keluar mobil dan membopongnya. "Bawa dokumennya ke ruang kerjaku," perintah David sambil berlalu masuk ke villa. "Tuan, apa mau saya panggilkan Bibi Wang ke sini?" Alan bertanya dengan pelan setelah meletakkan dokumen di ruang kerja. David melirik ke arah gadis yang tertidur dan mengangguk. "Ambilkan juga pakaian bersih untuknya." Alan mengangguk dan tidak berkata apapun lagi. Tuannya tidak suka diganggu saat sedang bekerja. Jadi, Nona Fiona juga adalah karyawan di Glory World Corporation dan seorang manajer yang cakap. Dia kelihatannya begitu muda dan cantik. Tidak heran jika direktur utama sebelumnya meminta David untuk bertemu dengannya. Alan tak mampu menahan rasa geli saat mengingat apa yang nyonya besar minta padanya. Semua itu karena tuannya sangat dingin dan membatasi dirinya dengan orang lain. Namun, akhir-akhir ini ada yang berbeda. Tuannya cenderung lebih berbaik hati pada Nona Fiona. Apakah dia itu pengecualiannya? Bibi Wang segera datang setelah menerima panggilan. Bibi Wang adalah kepala pelayan di villa Tuan David. Dia adalah penjaga rumah di Maple Residence. Dalam tidurnya, Fiona tiba-tiba merasa hangat. Seseorang tampaknya memberinya obat yang membuatnya jatuh dalam tidur yang bahkan dia tak bisa menyadarkan dirinya. Dia juga merasakan seseorang membasuh keringatnya dan terkadang memberikannya minum air. Alan telah pulang karena malam semakin larut. Namun lampu masih menyala di dua ruangan lantai kedua Maple Residence. Bibi Wang mengetuk pelan pintu ruang kerja. Ia hanya membukanya setelah didengarnya jawaban yang mengizinkannya masuk. Dia melihat tuannya bekerja dengan giat di balik meja. "Tuan, aku baru saja memberikan obat pada Nona. Demamnya sudah turun dan sudah kuganti pakaiannya juga. Spraynya juga sudah kuganti karena basah," ujar Bibi Wang pelan. David mengangguk. "Baik, terima kasih atas kerja kerasmu. Sudah larut, kau bisa pulang duluan." Bibi Wang membungkuk dan menjawab, "Baik tuan, sudah kubuatkan bubur. Nona banyak muntah, jadi aku khawatir dia lapar saat nanti terbangun." David tidak membalas. Bibi Wang kemudian bertanya, "Tuan, mau disajikan makan malam? Saya bisa membuatkan bubur juga." "Tidak apa-apa, tidak usah.
David membalas datar sembari membalik halaman dokumennya. Tuan sebaiknya beristirahat juga. Saya akan segera pulang, suara Bibi Wang pelan. Dia khawatir bahwa dia akan mengganggu pekerjaan tuannya, jadi dengan sigap dia pun keluar. David mengangkat kepalanya saat mendengar suara pintu ditutup. Dia memijat ujung alisnya dan memejamkan matanya perlahan.